Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, kita sudah memasuki pekan Prapaskah yang kedua. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, renungan pada kesempatan ini sahabatku, pada pekan Prapaskah yang kedua ini, sungguh sebagai orang beriman, kita seringkali menemukan persoalan-persoalan serta tantangan dalam hidup kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ada penderitaan dan kebahagiaan yang menjadi warna dalam kehidupan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, menjadi catatan bagi kita semua tentang mereka yang membenci dan menjadi support system bagi kita. Sahabatku, pada minggu Prapaskah yang kedua ini, kalau kita melihat kembali dalam bacaan kitab suci, jika kita melihat sosok Abraham, sahabatku, kita diajak dari sana belajar dari tokoh Abraham tersebut, yang mengajarkan kepada kita semua bahwa kegagalan dan penderitaan sebagai bagian dari olah kesetiaan iman kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, hal yang sama juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, agar kita semua tetap tabah dalam mewartakan kabar gembira dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku, penderitaan yang kita alami dalam pemberitaan kabar sukacita hendaknya tidak membuat kita kecewa dan putus asa, sahabatku, atau bahkan mundur dari tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Maka sahabatku yang terkasih, hanya serahkanlah dalam kasih karunia Allah. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dikuasai oleh kegelapan, sahabatku. Sungguh kekuatan inilah yang harus kita kedepankan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, peristiwa dalam bacaan Injil pada kesempatan ini mestinya membuka pikiran dan menerangi hati kita bahwa penderitaan, kesusahan, dan tantangan hidup
membantu kita untuk memahami jalan yang benar menuju kemuliaan yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan sehingga kami layak mengalami kemuliaan Putramu. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarkanlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.